Assalamualaikum, masih dalam cerita sisi misteri gaib. Semoga saya dapat memperoleh hal-hal yang aneh lah, entah dari mana, dari siapa, untuk apa. Tapi ini sekedar wawasan, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya manusia, saya tidak bisa apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Kita ngobrol biasa dan saling mencerahkan, tidak saling menekan satu sama lain atau menekan sama lain. Kita saling menghargai. Jika ada pendapat masing-masing, jika opini masing-masing. Yang terpenting tidak saling berbenturan bersama dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ini masih dari sisi sebuah cerita tentang sistem misteri. Karena saya hidup di zaman lalu 50 tahun ke belakang. Jadi sisi mistik di negeri kita, di masyarakat kita masih kental. Dan ada banyak cerita sebenarnya yang mungkin bisa sampaikan satu persatu. Mungkin itu sebagai pendidikan wawasan kita. Jadi kita menghargai hal-hal yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Adapun sisi baik buruknya tinggal kita menilainya. Yang sisi baik silakan ambil. Toh itu kan kebaikan bagi hidup kita. Tapi jika ada sisi jelek ya buang sajalah, buat apa kita hidup di zaman sekarang. Tetapi kita tak perlu melupakan masa lalu, karena masa lalu ada warisan dari untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Maaf bila saya salah. Ini cerita tentang siluman lah, siluman ataupun raja siluman dari sungai. Kalau orang sekarang berkata, oh nggak mungkin, itu cuma cerita mitos. Tapi kalau dulu emang terbuktikan. Sayang orangnya udah meninggal, tetapi ceritanya masih ada lah. Masih ada orang-orang yang bersama dia bercerita pada saya. Dulu ada seorang yang suka mengambil ikan di sungai, kalau Kalimantan atau mana lah, kayak Sungai Musi, Kapuas gitu kan. Kalau di kita kan yang ada Sungai Cimanuk, tetapi kelihatannya mau angker. Saya juga nggak berani, banyak ular besar apapun. Tapi entah mengapa, kata si pencerita, orang tersebut berani gitu. Gak tau lah dia punya apa, mungkin sajalah. Tapi ini dari sisi ceritanya ya, karena orangnya udah nggak ada. Kalau ada mungkin saya datangi cerita langsung. Dia suka memilih ikan dan selalu mendapatkan banyak. Aneh kan? Coba kita kalau mancing Cimanuk, wah dapat satu juga susah payah berjam-jam. Tanyakan saya pada orang-orang yang suka mancing di Sungai Cimanuk, nggak semudah itu. Tapi dia setiap dia mengambil ikan di jala ataupun dia langsung berenang, kok dapat banyak terus. Aneh. Bahkan ada dapat ikan yang kalau di laut sih itu termasuk kecil, tetapi kan kalau di perkampungan sungai saya masih, walaupun Sungai Cimanuk itu besar, tetapi kan tetap itu seakan sebuah misteri atau apalah, hal apa dulu gitu kan. Sampai dia mendapatkan yang sebesar bayi. Kalau kan bayi kan besar juga, sampai digendong sama dia di pundak dia. Nah kebetulan mungkin ada orang yang tahu di masyarakat atau pemiliknya atau temannya mengatakan pada dia, udah kau berhenti, jangan ambil terus itu ikan. Tapi dari tadi saya katakan mungkin dia punya sesuatu, kenapa dia berani. Dia katakan nggak apa-apa. Kata si pencerita, ya mungkin suatu saat seperti kita manusia, seperti kita keluarga, mungkin ada yang punyanya. Padahal yang aslinya kan punya Tuhannya semuanya. Cuman sebagai sebagai step per step kan. Mungkin ada yang mengasuhnya, dia tetap enggak bergeming. Biarin aja, paling dia datang. Udah saya tantangin, kata dia. Dan benar saja, dia dapat lagi.
Orang-orang pada geleng-geleng kepala, kok berani sekali dia. Sampai suatu malam terjadilah hal-hal yang seperti disebutkan oleh yang memperingatkan dia tadi. Hal yang kita anggap sekarang seperti cerita atau apa. Pada suatu malam dia lagi tidur. Nah, ini cerita dari orang yang tersebut, saya yang sekarang udah meninggal, pada temannya itu. Bahkan ada yang tahu temannya juga kan, karena kejadiannya benar, nyata, dohir gitu. Suatu malam lagi dia tidur, dan dia juga mempunyai kambing, kalau di kampung kan domba di kandangnya. Dia belum tidur, masuk ke jam 12 lebih, jam 1, kok domba-domba itu seperti gaduh, ada pegerangan. Tapi emang kita salut pada orang-orang seperti itu. Dia keluar saja, melihat ke kandang, kok gaduh, nggak ada siapa-siapa. Cuman dia merasakan sesuatu yang aneh. Dari tadi saya katakan mungkin dia punya sesuatu atau punya ilmu atau apalah. Dia akan tahu ada sesuatu ini yang salah, ada sesuatu yang nggak beres. Dia turun dari rumahnya menuju ke kandang domba yang inilah ada sedikit jarak. Apa yang dia lihat? Ternyata ini kan di luar nalar kita. Kalau di cerita-cerita film nyatakan di film, tapi ini kenyataan yang sebenarnya. Dia turun, dia nengok, ternyata Oden, kita tak menyangka kalau sekarang wah kita udah ngeri. Ternyata ada manusia yang seperti itu, siluman. Ternyata dombanya udah dibawa. Kita kan aneh sekarang, kok ke atasnya harimau, dari leher ke bawah manusia. Dia lagi manggul domba si yang diceritakan saya tadi, yang sudah meninggal tadi. Kalau kita ya udah biarin aja, daripada nyawa kita nggak selamat, lebih baik biarin aja. Tapi lain sama dia, salut bener. Dia malah menyamperinya. Apain kau bawa itu? Kata dia. Ya jelas. Walaupun kita tahu, tentu saja yang dia bentak itu namanya juga siluman atau apalah demit. Berbalik dan marah. Dan coba dengar katakan apa yang siluman itu katakan. Manusia, saya minta ganti. Kau seenaknya saja mengambil anak-anak kami, mengambil ternak-ternak kami. Ya ikan tadi yang di jala yang diambil sama si orang itu. Sekarang saya minta ganti ini domba. Kadang aneh lucu gitu. Tapi sekali lagi berkali-kali saya salut sama orang itu. Dia nggak takut. Ya nggak apa-apa kata dia. Dikasihkan itu domba ke saya lagi, atau kita bertarung. Dan yang terjadi emang selanjutnya, apa yang terjadi udah mungkin audien perkirakan. Dia punya sesuatu, bertarung, dan ternyata ya bersyukur manusia lah yang menang. Padahal kita seperti sekarang mana mungkin menang. Dia punya ilmu, yang dihadapi juga seperti itu, aneh, mungkin kekuatannya juga. Oh, dan ternyata si teman-temannya masyarakat itu mengintip. Kalau dulu kan rumah-rumah dari bambu, dari bilik-bilik itu kan bisa kelihatan. Mereka salut, mereka keluar. Ternyata berani benar kamu. Dia malah tertawa, nggak apa-apa. Kita nyarikan lagi besok. Wah, keren kalau ada orang seperti itu sekarang. Dan bukan sekedar cerita, tapi nyata. Mungkin itu sebagian cerita kecil. Nah, sebagai pepatah untuk diri kita bahwa sesuatu boleh kita ambil di dunia ini, tetapi jangan berlebihan, jangan merusak, jangan meninggalkan bekas-bekas luka bagi anak cucu
kita, baik itu alam, baik itu tumbuhan, baik itu apa binatang atau apapun juga. Sisi baiknya seperti itu. Kedua, ilmu itu benar ada, tetapi yang benar-benar mempunyainya, bukan sekedar hanya ngomong mempunyai ilmu. Dan itu terbuktikan pada zaman-zaman dulu, entah sekarang mungkin ada tetapi mungkin tidak terupdate, atau mungkin sudah berkurang, atau mungkin orang-orang seperti itu tidak ingin terpublikasikan kepada umum, menjaga hal-hal seperti kesombongan. Sebab orang-orang yang berilmu tidak akan menunjukkan ilmunya, karena mereka menganggap jika itu menunjukkan ilmunya tanpa sesuatu yang terdesak, mereka menganggap dirinya sombong dan mereka malu terhadap Tuhan yang telah memberikan, menitipkan ilmu pada mereka. Sebagai contoh bagi kita bahwa amanat itu harus dijalankan, berjanji harus ditepati. Semoga kita mendapatkan hikmah dari cerita ini. Terima kasih atas atensi audien. Saya hanya orang biasa, saya hanya mampu bercerita, dan doakan semoga saya bisa mendapatkan sesuatu hal yang unik, menarik, dan bukan untuk mengetes sesuatu, tapi membuktikan bahwa hal-hal tertentu bahkan di luar nalar diri kita, diri manusia yang terbatas, ada sesuatu hal lain yang benar nyata, terbuktikan dan jelas adanya. Yang terpenting kita tetap beriman kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tanpa saling melukai, saling menyerang, tapi saling menghargai dan toleransi. Hiduplah dalam aman dan damai di antara manusia ataupun di luar manusia, sebab kita dilahirkan sebagai makhluk untuk saling memahami, saling mengerti, toleransi dan damai di dalam dunia ini. Wassalam, terima kasih.